Itu tadi berbagai jenis sakit kepala, tapi umumnya nih masyarakat tuh sakit kepala di akhir bulan ya, karena mikir cicilan. Di awal bulan hilang, tapi setelah itu nggak lama ya, karena numpang lewat doang. Bener dokter, tapi kayak biasanya kalau tanggal-tanggal sekarang masih fresh lah ya. Betul, iya. Nah dokter, tadi kan kita lagi ngebuat seduhan untuk meredakan sakit kepala ya. Ya. Salah satunya kafein yaitu kopi. Ini gimana nih dokter, kita bisa Sekitar lanjutkan? 15 menit, Mbak Intan. Oke, tadi kan Kita ini stop udah ya. ada apa tadi, kayu manis sama jahe ya dok ya, yang digeprek. Ya. Kita rebus tadi pemirsa ya 15 menit, setelah itu dok? Kita biarkan dulu ya, biar agak turun suhunya. Kita kita menyeduh kopi sekarang. Oke, ini kopi yang di itu ya dok? Iya, Ini kita istilahnya siapkan. brewing ya. Brewing, ya, Brewing, pakai ya. manual brewing caranya. Nah, kopi ini diseduh dengan air 90 derajat ya, Ya. seperti Oke. tadi disampaikan. Lalu kita seduh dengan air hangat. Kita seduh dengan air hangat. Wah, keluar ya aromanya Wah, nih. ini meskipun pakai masker kecium ya aroma kopinya ya. Kecium, enak banget sama aroma ini nih, enak banget nih. Apa nih, kayu manisnya ya? Betul. Ini kita Ya. buka aja kali dok ya. Kita Oke. tunggu sampai perlahan-lahan menurun ya airnya. Kemudian Coffee drip. kita siapkan kopi tubruk juga nih. Ini salah satu resep yang mudah dibuat untuk pemirsa di rumah. Betul. Oke, gimana dok? Ya, kita pakai air yang ada di sini untuk menyeduh kopi Ya. yang ada. Ini kopi serbuk, Ya. boleh 1 sampai 2 sendok teh. Kemudian kita tambahkan rebusan yang Oke. tadi kita ada buat. rebusan kayu manis sama jahe dok ya. Ya, kita siapkan saringan ya. Oh ya, suka dengan gula enggak, kita bisa tambahkan gula Nah. aren. Gula aren ya. Ya, secukupnya sesuai selera. Kalau gula putih boleh juga dok Boleh. ya? Jadi bisa dengan gula aren atau gula putih. Ya. Tapi disarankan lebih baik gula aren kali dok ya. Ya, dengan glycemic indexnya lebih rendah ya. Iya. Oke. Oke. Lalu kita tambahkan rebusan kayu manis dan jahe dok ya. Iya. Itu berapa banyak sih dok ya? Segelas gitu ya dok? Iya, kurang lebih Kurang lebih 150 cc ya untuk rebus. Nah, ini kayaknya nggak perlu sakit kepala, nyium baunya aja udah enak ya. Langsung hilang sakit kepalanya nih. Aduh, langsung hilang sakit kepala, enak banget. Kita aduk. Oke, aduk Dan ya. saya baru tahu nih kenapa dinamakan kopi tubruk, karena semuanya dimasukin, Iya. ditubruk-tubrukin ya. Kemudian ini kebetulan sudah turun semua nih, pas nih waktunya ya. Iya. Iya. Kita seduh yang kedua. Oke. 100 cc juga. Iya. Oke. Ini kopi yang tadi Intan pesen ya. Iya. Intan suka Udah manual request brew duluan ya ya. dok ya. Ya. Oke. Boleh. Jadi si kafein ini Mbak Intan berfungsi untuk meringankan gejala sakit kepala Ya. dengan cara dia mekanismenya untuk vasokonstriksi atau Oke. mengurangi pelebaran Ya. pembuluh darah yang terjadi pada migrain. Iya. Itu Dan dia ya. kafein juga membantu meningkatkan konsentrasi dok ya. Betul, fokus ya. Fokus. Jadi pas banget nih pagi-pagi begitu rasa sakit kepala, minum kopi langsung fresh dan bisa fokus. Iya, Iya, betul. iya. Nah, Nah. ini kopi tubruk yang tadi sudah dicampur dengan rempah-rempah yang kita buat. Saya coba dok ya. Wah. Ini Dokter Haikal dulu ya, Mbak kopi Intan. tubruk nih. Ini udah kesukaan mau saya ini nih belum? ya. Ya, sudah Us, mau. Oke. Saya jatuh. coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dok, awas dok, panas nggak? Hah? Panas ya, Dok? Iya. Wah, enak Enak. banget. Iya, ada aroma kayu manisnya, Oke. jahenya, dan semerbak kopi itu luar biasa. Wow, dok. aku Seger, nggak- Intan. Wow, benar Jadi, ya, dokter. Mbak Intan. Sebentar Belum lagi, ya? oke. 1 kali lagi. Oke, oh 3 kali. Oke, Iya, nanti aku mau ya 3 dokter kali. ya. Kita tunggu. Oke, oke. Iya, oke. Itu Ya. jadi Nah, Wah. kita tunggu sampai Pemirsa. turun. Oke. Iya. Ini lebih modern ya. Iya. Oke, jadi memang kopi ini dapat kita konsumsi berapa kali dok dalam sehari? Bisa 3 sampai 4 Iya. cangkir aja dalam sehari, tidak boleh lebih, Oke. karena ketika lebih itu Iya. juga akan menimbulkan migrain juga atau sakit kepala juga, Dok. Oke, baik dokter. Nah, tapi ini dokter mungkin harus diperhatikan kali ya dok ya, untuk kondisi kalau misalnya ada penyakit Nah, yang sakit lambung mah, atau misalkan, apa iya. gitu ya dok ya, itu harus sebisa mungkin Menghindari. dimakan isi dulu perutnya ya dokter Ya, ya. betul. Oke. Pada prinsipnya sih untuk mengurangi sakit kepala, ya kita perlu untuk bahan-bahan yang vasokontrik tadi ya, karena proses mekanisme yang terjadi pada migrain tuh adanya faktor dilatasi di pembuluh darah, sehingga memang terapinya bisa dengan kopi dengan mekanisme itu. Ya. Nah, selain itu juga analgetik atau anti nyerinya. Anti nyerinya, oke. Nah dokter nih ada juga dok fakta dan mitos nih dokter berikutnya. Ini katanya daun pegagan dapat meredakan sakit kepala juga. Ini fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Fakta dokter. Oh kenapa dok? Karena Ya,
Jadi kandungan dari pegagan ini namanya acetoasid, acetikosid ini dia mengandung berbagai memiliki berbagai khasiat ya. Oke. Ada analgetiknya, antiinflamasinya, kemudian juga antioksidan yang tinggi. Oke. Jadi pengujian pada uji preklinis gitu ya, yang banyak sekali menunjukkan bahwa daun pegagan ini bisa loh untuk atasi jenis sakit kepala yaitu migrain. Oke, nah dokter, ini mungkin pemirsa kan banyak yang bertanya-tanya, boleh dijelaskan dokter? Ini cara mengkonsumsi daun pegagannya itu seperti apa? Dijelasin aja nggak apa-apa dokter? Ya, bisa mengkonsumsinya dengan cara langsung rawnya daun pegagannya. Biasa orang Sunda digunakan sebagai lalapan, dokter Haikal ya. Oke. Kemudian juga bisa direbus. Oke. Di ya. 1 genggam daun pegagan, kemudian direbus dengan 1 liter air dibagi menjadi 3 gelas. Bisa ditambahkan juga karena bahan yang lain ya, seperti kunyit. Kunyit juga memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, kemudian anti nyeri juga. Oke, jadi bisa ini ya. Jadi daun pegagan itu seperti itu caranya dokter ya. Betul. Tadi untuk olahnya ya dokter. Iya. Tadi ada tambahannya bisa kunyit. Nah terus kalau itu dok tadi itu apa ya? Daun mahkota dewa ya. Daun Mahkota mahkota dewa, dewa juga memiliki khasiat analgetik ya. Oke. Anti nyeri yang kuat sehingga bisa meredakan nyeri pada sakit kepala, nyeri pada kepala. Ya. Jadi seperti yang bisa kita baca di layar ya, nah ini adalah bahan-bahan yang bisa membantu untuk meredakan sakit kepala. Dan tentunya ini sangat membantu ya, apalagi bahan-bahan ini ada di dapur kita ya. Betul. Ada jahe, ada kopi, ada kunyit, kayu manis, Betul. pegagan ya. Pegagan, dan juga kita bisa kombinasikan tuh untuk Ya. ramuan tadi pegagan selain tambah kunyit, tambah daun pandan juga. Nah, daun tambah pandan wangi dok ya. Tambah wangi. Supaya Wah, aromanya dok Ya, ya. kemudian ada serai untuk relaksasi. Ya. Oke, Gitu. iya dokter. Oke. Ya, Apalagi nah, pada nyeri kepala yang tegang ya, Betul. tension jadi headache. ini sebenarnya kalau kopi ya pemirsa di rumah, Ya. ini berarti dokter Haikal juga ya ini sama aja dok ya. Boleh dengan cara yang mana aja yang ada Iya. di Betul. rumah, yang lebih simpel. Yang penting memang khasiat kafeinnya itu yang bisa Iya, betul. didapatkan. Oke, Baik, ini Dok. dokter sambil ngedus buat aku. Makasih banyak Luar dokter biasa ya. ya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, Terima kita kasih, sambil dokter. nyeduh ya. Iya. Oke. Nah, setelah ini kita akan bahas gejala penyakit yang juga berkaitan dengan saraf ya, yaitu tangan kesemutan. Nah, kalau tangannya gatal itu katanya dapat duit Iya, ya. itu dia. Kalau Tapi kalau kesemutan gimana tuh? Nah, kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.